Siji, loro, telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sak dene kita ngaturaken puji syukur wonten kathah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Sehingga kelolaan panjenengan saged pengajian ing siang menika kanthi istimewa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Seorang muslim hendaknya mencari ilmu sampai akhir hayat, mencari ilmu sampai ajal menjemput. Mencari ilmu tidak mengenal yang namanya usia. Seperti siang ini kita mendengarkan kajian-kajian ini sudah termasuk mencari ilmu, mencari tambahan ilmu dan tambahan waktu. Barang siapa yang mendatangi suatu pengajian, pahalanya sangatlah menggiur. Pahala seorang yang mendatangi pengajian pahala lebih baik sholat 1000 kali. Sedangkan kita kalau sholat 2 rakaat, sholat subuh dimulai, yaitu sholat sunnah, sholat fajar, pahalanya lebih baik dunia seisinya. Kembali ke ilmu. Ilmu adalah anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada orang pendosa. Jadi kalau hatinya rusak, ilmu bisa menjadikan alat pengganti. Ilmu adalah bagaikan cahaya yang bisa menerangi kegelapan. Harapan besar manusia hanyalah selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Ilmu adalah cahaya yang ditancapkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati seseorang, dalam hati manusia. Ilmu juga bisa untuk menguatkan keimanan supaya imannya tidak hilang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka bertambah kuat, dan kepada Allah lah mereka bertambah. Tanpa ilmu, ibadah tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Agama tanpa ilmu buta. Ilmu tanpa agama lumpuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dimuliakan. Seringkali kita mendengar kata diseret. Di dunia ini banyak orang yang melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal, melanggar hukum-hukum
baik hukum agama, hukum negara. Orang membunuh orang, kemudian ditangkap dan diseret ke dalam pengadilan dan diceploskan ke penjara. Orang merampok, orang mencuri, dan kemudian ditangkap, kemudian diseret ke dalam pengadilan dan diceploskan ke dalam penjara. Lain lagi kalau di akhirat, orang berbuat dosa di dunia, di akhirat akan diseret ke dalam neraka. Semisal orang yang mengingkari Allah, orang yang menjadikan Tuhan lain sebagai sekutu Allah, yaitu orang musyrik. Orang musyriklah nantinya di akhirat akan diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, yaitu orang kafir. Orang yang mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Orang yang mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang yang mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Itulah orang-orang yang mengingkari Allah dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan mengingkari Allah, khususnya orang-orang kafir. Ancamannya, sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan api yang menyala yang tidak kunjung padam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan tidak memperoleh seorang penolong. Di suatu hari ketika muka mereka dibulak-balikan ke dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya seandainya kami taat kepada Allah dan Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya sedikit dari saya kutum hari ini. Ingat, mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan. Orang yang takwa tidak akan disentuh api neraka. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah sudah ya.